Banyak orang yang merasakan manfaat pangan organik untuk kesehatan dan juga banyak yang meyakini bahwa dengan pangan organik itu akan membawa kesembuhan untuk suatu penyakit. Saya salah satunya. Jadi manfaat dan kandungan dari pangan organik itu sendiri mengandung antioksidan yang tinggi, mengandung banyak vitamin, mengandung banyak mineral, enzim, dan juga mikronutrien. Selama ini saya mengkonsumsi pangan organik secara rutin. Dengan mengkonsumsi pangan organik, saya menjadi semakin segar, semakin sehat. Satu kunci utama untuk pola hidup yang lebih baik adalah dengan memakan pangan organik secara rutin. Saya Ade Agustina, umur saya 44 tahun. Saya seorang ibu rumah tangga, saya seorang pegiat makan organik, dan juga saya seorang guru untuk kelas organik, baking, makanan-makanan gluten free dan organik. Saya domisili di Depok. Saya bersama dengan suami dan 2 anak saya. Awal mula saya mengenal pangan organik ketika saya mengalami sakit yang cukup parah sekitar tahun 2014. Itu saya sakit GERD. GERD itu saya pertama kena MAH ya. MAH itu akhirnya GERD dan menyerang ke jantung. Jadi pada waktu itu saya mungkin seminggu bisa 3 kali saya ke rumah sakit tanpa tahu waktu. Kalau memang kambuhnya malam jam 12 malam, jam 1 malam gitu, saya juga harus dibawa sama suami saya ke rumah sakit dan harus disuntik karena memang pada waktu saya kambuh tuh nggak bisa nafas sama sekali, sesak nafas dan jantung saya tuh berdebar kencang gitu, sakit. Nah, di rumah sakit tuh saya disuntik dan itu pun mungkin sembuhnya enggak 100%. Nah, di situ saya diberi obat yang agak banyak, yaitu karena memang sudah kena jantung. Saya diberi obat untuk menormalkan ritme jantung saya. Selain itu juga saya harus mengkonsumsi obat untuk MAH saya. Dan juga saya akhirnya, nggak tahu mungkin dari GERD juga, akhirnya saya kena sinusitis. Sinusitis itu akhirnya saya operasi dan akhirnya juga saya harus mengkonsumsi obat sinusitis yang begitu banyaknya. Termasuk salah satunya obat kortikosteroid yang harus saya konsumsi selama berapa bulan gitu. Bisa dibayangkan obat yang harus saya minum berapa jenis dari penyakit yang saya derita ini gitu. Dari situlah titik balik saya berpikir, oke, saya harus berubah. Saya harus berubah pola makan, saya harus berubah pola hidup saya, pola pikir, pola makan saya harus berubah. Awal dari situ saya mencoba untuk berubah pola makan saya. Saya ingin merubah untuk makan makanan yang organik, yang bebas pestisida, yang non GMO, dan memang sebelumnya pola makan saya memang saya merasakan memang tidak sehat ya, yang menyebabkan saya sakit seperti ini. Yuk Mams, kalau yang ingin mencicipi almond choco brownies bisa langsung ke Instagram kami @organiccakes. Organic pakai C_cakes. Di situ nanti Mams bisa melihat produk-produk NR Organic Foodie lainnya. Oke Mams, kita sudah di dapur. Sekarang kita akan membuat nasi goreng putih. Jadi buatnya sangat simpel. Bahan utamanya hanya bawang putih. Di sini nanti bawang putih. Ini bawang putih. Akan saya goreng, saya iris, saya goreng. Nanti hasilnya akan seperti ini. Dari bawang putih goreng ini nanti kita bisa buat berbagai macam masakan. Untuk kali ini saya membuat nasi goreng putih. Kemudian untuk bahan nasi goreng putihnya sendiri ada garam secukupnya. Lalu ada gula singkong secukupnya. Lalu ada irisan wortel secukupnya. Ada irisan daun bawang,
ada kapri muda, kemudian ini ada kaldu jamur organik. Boleh di skip kalau mams tidak mau juga bisa, tapi ini opsional aja. Lalu terakhir ada nasi putih. Ini nasinya sebaiknya kondisinya sudah dingin ya, jangan yang panas. Nanti biasanya kalau kita goreng nasi putih, kondisi nasi putihnya masih panas tuh akan menggumpal hasilnya. Jadi ambil dulu dari penghangat, kemudian biarkan dingin, baru kita bikin nasi gorengnya. Oke. Sekarang untuk langkah pertama saya akan mengajarkan bagaimana membuat bawang putih goreng. Kita iris bawang putihnya. Kita goreng. Tips supaya menggoreng bawang putih bagus itu sekali goreng jangan terlalu banyak ya mams. Jadi gorengnya sedikit-sedikit saja. Selain kita menghemat minyak, juga kita bisa menghasilkan bawang putih yang bagus. Ini nanti bawang putihnya bisa disimpan di dalam toples, tidak perlu disimpan di kulkas ya mams. Bisa disimpan di suhu ruang asalkan toplesnya dalam kondisi tertutup. Jadinya dia tetap crispy. Jadi hasilnya seperti ini. Untuk bawang putih goreng ini bisa nanti kita bikin sekali bikin banyak ya untuk stok. Jadi misalkan sewaktu-waktu kita pengen pagi-pagi nih kita mau anak kita mau sekolah gitu, bikin apa ya yang enak, ya udah kita tinggal ulek bawang putih, masukkan semua bahan-bahan, goreng sebentar, kurang lebih 5-10 menit sudah jadi nasi goreng putihnya. Saya menggunakan beras organik refill kecipir karena selain harganya terjangkau, yang pasti bebas pestisida dan zero waste. Oke, sekarang bawang putih sudah jadi. Langsung kita proses untuk nasi goreng putihnya. Saya beri sedikit minyak. Saya pakai minyak kelapa sedikit saja. Kita panaskan dengan api sedang cenderung kecil. Kita masukkan wortelnya dulu. Kita masak. Supaya cepat matang, biasanya saya tutup wajannya sebentar saja. Ini kayaknya sudah matang. Saya masukkan kapri mudanya. Sebentar saja kalau untuk kapri muda, supaya warnanya tetap cantik. Kurang lebih nggak sampai 1 menit. Lalu saya masukkan nasinya. Kita pakai api kecil ya. Kecilkan apinya. Ini boleh nanti ditambah irisan, misalkan mams mau dikasih irisan potongan ayam atau bakso atau apapun, boleh untuk proteinnya. Biasanya untuk nasi goreng saya matikan dulu apinya, baru saya ulek bumbunya, bawang putihnya. Bawang putih saya taruh di bagian terakhir setelah semuanya matang. Kita ulek kasar seperti ini. Kita masukkan, ini kondisi saya matikan apinya ya mam. Lalu kita masukkan sedikit garam, sedikit gula singkong, lalu sedikit
kaldu jamur organik. Lalu terakhir kita masukkan daun bawang sedikit saja. Saya aduk dulu, saya ratakan semuanya supaya bawang putihnya merata. Kalau semua sudah tercampur rata, bumbunya baru kita nyalakan lagi. Sebentar saja. Selain itu, sayur-sayur yang kita masukkan ini tidak melalui pemanasan yang terlalu lama, jadinya nutrisinya tetap terjaga. Boleh kita taburi lagi dengan sedikit bawang putih goreng atasnya, sedikit saja. Sangat mudah dan persiapannya hanya mungkin sekitar 5-10 menit saja, dari mulai kita mempersiapkan bahan-bahan, kita memasak, kemudian menyajikannya. Jadi sangat mudah bukan kalau kita setiap hari menyajikan makanan yang sehat, yang enak untuk anak-anak. Jadi ini nasi gorengnya, silakan Mams untuk mempraktekkan di rumah. Semoga Mams bisa dengan mudah mempraktekannya. Ikuti terus series Organik Mams di YouTube channel Sekipir Organik.